Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 6 Juli 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 16 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Batu Sandungan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita, atau di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, ada di dalamnya orang-orang yang bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Dan kita mau lihat di dalam kisah pembacaan tadi adalah perkataan Yesus dengan Petrus. Waktu Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 21, kita naik dari 2 ayat yang saya baca tadi. Yesus bilang dia akan menderita di depan tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat sesuai dengan apa yang ditetapkan Bapa di surga bagi dia. Dan tiba-tiba di ayat yang ke-22, Petrus melakukan respon di luar perkiraan Yesus. Dan disitulah menunjukkan bahwa Petrus menjadi batu sandungan bagi Yesus. Siapa yang berkata bahwa Petrus menjadi batu sandungan pada saat itu? Yesus. Dan kita mau lihat orang-orang yang menjadi batu sandungan bukan saja bagi pekerjaan pelayanan Yesus, tapi bagi pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kita. Itu dia memiliki 3 respon. Yang pertama, waktu Yesus berkata tentang kebenaran di mana dia harus melewati penderitaan, Petrus ternyata memberikan respon di bagian ayat ini, di ayat selanjutnya, bahwa dia meresponi dengan pikiran yang tidak datang dari pikiran Allah. Saya mau beritahu buat saudara bahwa poin 1, orang-orang yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa saja, mereka akan selalu tampil terlihat baik, tapi mereka tidak memikirkan apa yang datang dari Tuhan terhadap kita. Seperti Petrus, yang dia pikirkan kepada Yesus pada saat itu bukan dari Tuhan. Dan itu yang Yesus bilang di ayat yang ke-23. Terlihat baik. Terlihat Petrus bilang itu jangan terjadi, itu sekali-kali tidak terjadi. Padahal itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ada berapa banyak engkau tidak menyadari, saudara dan saya tidak menyadari bahwa orang-orang seperti ini yang terlihat baik, tapi justru mereka adalah batu sandungan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara dan saya menjadi orang-orang yang peka seperti Yesus, belajar dari Yesus. Sekalipun Petrus itu dekat dengan Yesus, tapi di titik dia menjadi batu sandungan bagi Yesus, di titik itulah Tuhan menghardik dia. Yang kedua, orang-orang yang menjadi batu sandungan itu cirinya, tandanya mereka akan berkata-kata bukan dari pikiran Allah, bukan dari Allah. Perkataan mereka tidak didasarkan atas firman Allah. Perkataan mereka tidak dikontrol oleh firman Allah. Mereka hanya berkata-kata omong kosong. Mereka berkata-kata itu iman padahal bukan berasal dari Allah. Mereka berkata itu ada tapi padahal tidak ada, dan seterusnya. Dan Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, Petrus berkata hal yang demikian. Perkataan Petrus baik loh. Di ayat yang 22 Petrus bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi bagi engkau. Dia bilang buat Yesus, engkau tidak akan menderita. Engkau tidak akan menderita di depan tua-tua dan imam-imam. Terlihat baik kan saudara? Tapi ternyata Yesus bilang itu bukan datang dari Bapa di surga. Itu bukan datang dari Allah sendiri.
Hati-hati loh saudara. Yang baik itu belum tentu benar. Ketika saudara mengatakan hal baik kepada seseorang yang mungkin saudara anggap dekat dengan saudara, tapi bertentangan dengan perkataan Allah, maka disitulah saudara sedang mencipta hoaks bagi dia. Bahkan saudara adalah batu sandungan bagi dia. Mari koreksi hidup saudara dan saya. Ingat, jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Jika di dalam seseorang ada sesuatu yang Allah katakan A, katakan A. Saudara nggak bisa memanipulasi perkataan Allah terhadap seseorang. Kalau Allah katakan seseorang itu B, katakan B. Jangan saudara memakai dalil bahwa beriman tidak B. Waktu Yesus mengharik Petrus, Yesus tahu yang dikatakan oleh Petrus terlihat baik, tapi itu tidak benar. Perhatikan, orang yang memperkatakan sesuatu yang terlihat baik, tapi bukan berdasarkan kebenaran Allah, itu dia akan menjadi batu sandungan bagi kita ataupun bagi orang lain yang dia perkatakan. Tapi jika saudara dan saya memperkatakan sesuatu kepada seseorang, dan itu yang benar, itu yang datang dari Allah, itu yang Allah tunjukkan, itu yang Allah nyatakan, saudara nggak usah takut. Karena perkataan yang benar, yang berdasarkan apa yang Tuhan katakan, itu akan membuat saudara tidak menjadi batu sandungan, tapi justru bisa membuat saudara menjadi batu penjuru. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua. Dan yang ketiga, menjadi batu sandungan cirinya yang ketiga, itu ada di dalam ayat 22. Yesus kemudian ditarik oleh Petrus, dan Petrus menegur Yesus. Perhatikan saudara, ada sesuatu yang aneh di sini. Waktu Yesus menyatakan kebenaran bahwa dia akan menderita, Petrus menarik Petrus ke sampingnya lalu menegur. Seakan Petrus itu adalah pemimpin dan Yesus itu adalah yang dipimpin. Ini bicara tentang kode etik. Orang yang sering menjadi batu sandungan, dia gak punya etika. Dia tidak punya adab dengan orang yang lebih tua daripadanya. Mari selidiki orang-orang di sekeliling saudara. Selidiki orang-orang yang ada di dalam keluarga saudara, yang ada di mana saja di saudara, tempat saudara melayani, di tempat saudara bekerja. Adakah orang-orang yang menjadi batu sandungan yang memiliki ciri seperti ini, yang tidak punya kode etik, terlihat baik, tapi waktu mereka berespon, tingkah laku mereka menunjukkan tingkah laku yang tidak punya etika. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak memanggil Petrus sendiri lalu duduk di kamar lalu Yesus menegur Petrus. No. Tapi di titik itu di tempat umum, Yesus berkata kepada Petrus, "Enyah kau iblis." Di poin yang ketiga saya mau beritahu buat saudara, yang tidak punya etika itu tidak berasal dari manusia saja, tapi itu berasal dari dunia, itu berasal dari iblis. Sehingga Yesus harus bilang, "Enyah kau iblis." Karena itu di dalam ladang pelayanan, dalam ladang pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, jika saudara membiarkan seseorang tidak hidup di dalam kode etik yang benar, saudara akan membuat dia menjadi batu sandungan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengajar saudara dan saya melalui firman ini, bahwa Yesus dengan Petrus itu dia dekat. Tetapi di titik tertentu, Petrus pernah menjadi batu sandungan buat Yesus. Dan mari lihat orang-orang di sekeliling saudara. Mereka boleh terlihat baik, perkataan mereka terlihat baik, tapi hati-hati jika apa yang mereka katakan, jika apa yang mereka pikirkan, jika apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, tidak sesuai dengan firman Allah, maka mereka akan menjadi batu sandungan bagi saudara dan saya. Sebaliknya, kalau apa yang kita pikirkan, kalau apa yang kita katakan, kalau apa yang kita lakukan itu bukan kebenaran, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Paling terakhir saya mau beritahu buat saudara, waktu Yesus berkata kepada Petrus, "Enyah kau iblis." Terlihat Petrus disudutkan oleh Yesus kan? Terlihat Yesus begitu keras menegur Petrus. Itu bukan menyudutkan. Ada berapa banyak saudara berdalil ketika kita melepaskan kebenaran Allah yang Allah sampaikan buat seseorang, lalu saudara berkata itu menyudutkan. Ini berbahaya. Perkataan saudara akan membuat orang itu menjadi batu sandungan bagi saudara. Makanya tidak heran kalau saudara dan saya kompromi dengan sebuah kejahatan, maka di titik itulah saudara akan dibawa masuk kompromi dengan segala kejahatan yang dia buat terus-menerus. Tapi hari ini Tuhan mau berkata buat saudara dan saya,
bahwa kita harus berdiri seperti Yesus. Kita meneladani Yesus. Kita tidak mau kompromi dengan apapun juga, sekalipun Petrus adalah orang yang baik, yang dekat dengan Yesus, tapi di titik dia menjadi batu sandungan, dia dikontrol oleh keinginan daging, dia dikontrol oleh pikiran manusia, dan dia dikontrol oleh pekerjaan iblis. Yesus harus menghardiknya. Yesus harus menghardiknya. Nggak usah tunggu masuk di kamar, nggak usah nanti-nanti. Perhatikan, jika saudara mau menegur seseorang, saudara pakai dalil nanti, keburu orangnya dibawa oleh iblis, baru saudara kaget. Karena itu hari ini saudara dan saya diajar oleh Tuhan. Mari kita lakukan tindakan seperti Yesus. Kita jangan membiarkan orang menjadi batu sandungan di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita. Karena ketika 3 ciri ini muncul di orang-orang tertentu yang dekat dengan kita, kita belajar bertindak seperti Yesus, maka dijamin mereka tidak akan lagi menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi batu sandungan dalam hidup siapapun juga. Amin.